5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Assalamualaikum, ketemu dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya nih akhir pekan. Kita bahas yang ringan-ringan saja, walaupun tema-temanya agak berat ya, terkait dengan masalah hukum. Tentunya yang kemarin menarik itu pernyataan Mahfud MD yang menerima informasi dari salah seorang dirjen yang diberhentikan, kemudian diberitakan dipecat katanya di salah satu kementerian, sebab diminta oleh menterinya untuk mencarikan setoran sejumlah bahkan sampai 40 miliar. Nah, ini menarik pernyataan Mahfud ketika diwawancara secara eksklusif ya oleh Aiman Wicaksono di Kompas TV. Nah, pernyataan Mahfud ini, teman-teman, tentunya akan menggelinding ya menjadi opini publik yang hari ini viral. Dari kemarin sore saya lihat ada 40M di Twitter. Nah, pernyataan Mahfud itu kalau kita merujuk kepada KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 165 itu, jadi orang yang mengetahui ada niat atau upaya atau percobaan tindakan kejahatan itu mestinya melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan yang merupakan eksekutif dari penegak hukum ya, badan yudikatif dalam lingkup eksekutif di pemerintahan. Nah, di luar itu ada yang sifatnya ad hoc seperti KPK. Nah, apa yang diketahui oleh Mahfud itu mestinya dia laporkan. Dan kalau tidak dia laporkan, maka otomatis Mahfud dapat diduga ya menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoak, menyebarkan berita yang tidak berdasar yang dapat menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat ini terkait dengan good governance dan good corporate ya di pemerintahan kita di Indonesia. Nah, sebagai koordinator dari banyak lembaga-lembaga hukum ya, karena dia Menko Polhukam tentu juga membawahi Kejaksaan Agung, kepolisian ya, membawahi Mahkamah Agung ya. Tentu ini menjadi wajib hukumnya bagi Mahfud MD untuk membersihkan institusi yang menurut informasi yang dia dapat itu ada dugaan atau niat atau upaya ya tindak kejahatan atau tindak kriminal tadi terkait dengan suap barangkali, dengan korupsi atau pencucian uang atau apapun istilahnya. Nah, kalau tidak dilakukan maka tentu dia ada ancaman ya di pasal 165 itu KUHP itu ada ancaman. Dia menyembunyikan atau berupaya melindungi orang yang sedang melakukan atau berniat melakukan tindakan kejahatan. Nah, niat saja itu sudah ada tindak pidananya ya kalau dalam KUHP. Berbeda dengan hukum Islam ya, niat untuk berbuat jahat belum dicatat ya oleh malaikat. Tapi ketika kejahatan itu sudah dilakukan, maka tercatat satu dosa begitu. Jadi makanya saya refleksi ini apa yang menjadi concernnya si Mahfud mestinya untuk penegakan hukum terutama ya terkait dengan masalah korupsi di kementerian dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, terutama ini dirjen itu ya banyak ya memang menjadi sapi perah oleh banyak kementerian. Saya menduga dan pada akhirnya banyak masyarakat menduga ini jangan-jangan Kementerian Agama yang kemarin memecat ada berapa orang dirjen yang sekaligus diberhentikan ya oleh Kementerian Agama. Jangan-jangan di kementerian itu yang terjadi. Nah, ini kan menjadi bola liar ya. Menjadi bola liar. Tapi walaupun demikian ini menarik ya kalau kita bawa ke kasus yang lain. Pelaporan terhadap anak Jokowi yang diduga ya melakukan tindakan pencucian uang dengan perusahaan-perusahaan yang dia buat, yang dilaporkan kemudian oleh salah seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta ya, Mas Ubedillah Badrun ya, kemudian dilaporkan pula oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Ikatan Aktivis 98 ya. Ada Emmanuel Ebenezer, siapa itu namanya saya tidak ngerti, tidak tahu siapa orangnya. Jadi ada orang mengetahui dugaan tindakan kejahatan dengan bukti permulaan, lalu dilaporkan lagi dengan tindakan pencemaran nama baik. Katanya ini kan aneh ya, laporan itu orang itu saja belum diselidiki dan dibuktikan di pengadilan atau diperiksa oleh penyidik KPK. Kemudian orang yang melaporkan adanya dugaan tindakan kejahatan malah dilaporkan sebagai pelaku kejahatan oleh para pendukung orang yang dilaporkan ini. Jadi dalam hal ini Gibran dan Kaisang ya, anak Presiden Jokowi. Ini aneh. Ya, itu kan melaporkan dugaan tindakan kejahatan itu dengan bukti-bukti permulaan ini terkait korupsi ya dan dilaporkan juga ke KPK ya kan. Itu kan
mereka ini Mas Ubed ini dan teman-teman itu kan menjalankan amanah undang-undang ya. Karena dia mengetahui ini disinyalir ya, ada dugaan ini, ada dugaan ini, ada dugaan ini. Ada KKN begitu ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi 3 itu adalah tindakan kejahatan, korupsinya kejahatan, kolusi itu adalah kejahatan, nepotisme itu juga kejahatan. Ya, dan itu yang diperjuangkan ketika orang melakukan reformasi dulu tahun 98. Kalau kemudian ada yang mengaku-ngaku aktivis 98, tapi kemudian mendukung nepotisme, KKN ya, kolusi dan korupsi, ini aneh ini orang aktivis 98 dari mana dia ya kan? Kalau tahu ini Adian Napitupulu yang merupakan imam besar aktivis 98, maka ketawa dia ini ya. Ini orang-orang nih yang menjadi aktivis 98 itu ada Fahri Hamzah ya, ada Budiman Sujatmiko ya kan, ada beberapa orang ini yang menjadi aktivis, termasuk Anies Baswedan juga gitu kan. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ubaidillah Badrun itu amanah undang-undang. Kalau dilaporkan kemudian sebagai tindakan pencemaran nama baik ya, upaya mencemarkan nama baik, politis apa segala macam, ini kan rancu ya, konstruksi berpikirnya tentang hukum dan good corporate dan good governance. Ini teman-teman yang melaporkan balik Ubaidillah Badrun. Ini perlu diperiksakan kejiwaannya seperti yang disampaikan oleh si Ferdinand Hutahian. Coba kita tanya bagaimana pendapat Ferdinand. Bagaimana, Fer? Ini kelakuan si Ebenezer dan rekan-rekannya yang mengatasnamakan aktivis 98 ini, Fer? Perlu diperiksakan kejiwaannya. Wah, memang ya harus begitu ya.